Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Budi Utomo dengan NPM 22411051. Sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Mari kita belajar bareng-bareng. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan dan keberlangsungan sebuah organisasi. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan tertentu, tapi juga melibatkan kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang-orang yang di sekitar untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada beberapa alasan mengapa kepemimpinan sangat penting dalam organisasi. Yang pertama, pengaruh positif kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi anggota tim, produktivitas, dan kualitas kerja dalam tim. Gaya kepemimpinan menjelaskan berbagai jenis kepemimpinan seperti otoritaris, demokratis, dan transformatif. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Peran pemimpin mendiskusikan tentang tugas dan tanggung jawab seseorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang dinamis, adaptif, dan berkinerja tinggi. Pemimpin yang efektif tidak hanya memimpin tetapi juga menginspirasi dan membimbing anggota organisasi menuju pencapaian tujuan bersama. Karakteristik pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif memiliki sejumlah karakter yang membantu mereka memimpin dan memotivasi tim atau organisasi. Di sini ada beberapa karakteristik utama dari pemimpin yang efektif. Yang pertama, visioner. Seorang pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dan mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai visi tersebut. Komunikator yang baik. Pemimpin yang efektif harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efisien, serta mendengarkan dengan baik. Kepercayaan. Seseorang pemimpin yang dapat dipercaya akan memperoleh kepatuhan dan dukungan dari anggota timnya. Lalu, kemampuan mendeklarasikan tugas. Pemimpin yang mampu memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada anggota timnya sangat meningkatkan kinerja dan memperkembangkan individu. Karakteristik ini bersifat komplementer dan dapat saling melengkapi untuk membentuk pemimpin yang efektif. Pemimpin yang sukses tidak hanya menonjol dalam satu aspek, tetapi mampu menyatukan berbagai kualitas di sini untuk mencapai hasil yang optimal bagi organisasi atau tim. Strategi pengembangan kepemimpinan yang baik. Mengembangkan kepemimpinan yang baik memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan terencana. Ada beberapa strategi untuk mengembangkan kepemimpinan yang baik. Yang pertama, program pengembangan kepemimpinan. Tindakan pengimplementasian program pengembangan pemimpin yang baik menyeluruh termasuk pelatihan, workshop, dan seminar. Program tersebut harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen konflik. Yang kedua, monitoring dan coaching. Menyediakan program monitoring dan coaching bagi calon pemimpin atau pemimpin yang sedang berkembang. Mentor dan pelatih dapat memberikan panduan, umpan balik, dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab tambahan. Memberikan tanggung jawab tambahan kepada calon pemimpin atau pemimpin yang sudah ada. Pengalaman praktis ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan pemimpin yang secara langsung. Pengukuran kepemimpinan dalam organisasi merupakan suatu langkah penting untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin dan memastikan bahwa pemimpin yang efektif diterapkan. Ada beberapa metode umum yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang pertama, penilaian kinerja. Evaluasi kinerja pemimpin berdasarkan pencapaian tujuan organisasi, melibatkan peninjauan prestasi, kemajuan proyek, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Yang kedua, survei kepemimpinan 360 derajat, melibatkan evaluasi dari berbagai pihak termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan mungkin pelanggan, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan kepemimpinan seseorang.
Yang ketiga, wawancara. Melibatkan wawancara suatu lawan atau dengan pemimpin untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang gaya kepemimpinan, nilai-nilai, visi mereka, analisis SWOT. Dan yang kelima, kepemimpinan. Mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan kepemimpinan seorang. Memungkinkan mengidentifikasi area untuk mengembangkan lebih lanjut. Penting untuk mencatat bahwa pengukuran kepemimpinan yang efektif seringkali melibatkan kombinasi beberapa metode di atas untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kinerja seseorang pemimpin dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Berbagai faktor yang bersifat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks organisasi. Ada beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan melibatkan interaksi antara pemimpin, tim, dan lingkungan organisasi. Berikut adalah beberapa contoh umum yang diakui mempengaruhi kepemimpinan. Konteks organisasi menguraikan bagaimana struktur organisasi, budaya, lingkungan kerja mempengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif. Karakter anggota tim menjelaskan bagaimana tingkat keterampilan, motivasi, dan harapan anggota tim dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Tantangan eksternal menjelaskan bagaimana perubahan di luar organisasi seperti perkembangan teknologi dan pengaturan pemerintah dapat mempengaruhi kepemimpinan. Ketika pemimpin memahami dan mengelola faktor ini dengan bijak, mereka dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.